Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Yori Abbas untuk renungan hari ini edisi hari Sabtu. Dan penulis STS memberi judul Bebas Namun Taat. Haleluya. Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawab Petrus, jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Perhatikan Bapak Ibu, jawaban Petrus yang notabene adalah konteks hukum yang benar saat itu. Ayat 26. Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Sesungguhnya kehidupan yang ideal tanpa kecurangan, tanpa manipulasi, bahwa rakyat tidak membayar pajak kepada pemerintah hanya orang asing di zaman itu." Namun Yesus menambahkan kalimat yang indah ini, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Wow, maka engkau akan menemukan mata uang dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jadi rupanya ayat ini bukan tentang ada orang kalau pingin kaya berdoa mancing, nanti mancing dapat ikan, buka mulutnya ikan dapat uang. Tidak Bapak Ibu, ternyata nilai kehidupan dalam ayat ini begitu luar biasa. Yesus sedang menampilkan sebuah kualitas ilahi kehidupan dari sorga yang sedang ada di bumi. Bagaimana mungkin Dia yang tahu, Dia yang juga adalah kebenaran, tahu bahwa tidak sepatutnya orang-orang memungut bea untuk bait Allah atau tribute money. 2 dirham itu setara dengan penghasilan 2 hari pada waktu itu Bapak Ibu. Itu ditagihkan kepada bukan saja kepada orang asing, tetapi bahkan kepada orang Israel sendiri. Sungguh sebuah kecurangan yang sangat transparan. Tetapi orang-orang ini telah menetapkan itu sebagai aturan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, kita jangan jadi batu sandungan kepada mereka. Mari kita taati aturan itu, sekalipun kewarganegaraan kita bukanlah di sini, tetapi di sorga. Kenapa? Karena Petrus yang telah diselamatkan oleh Yesus telah menerima rumah Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Telah menerima hati dan hidup yang dibebaskan dari dosa, hidup yang dimerdekakan dalam Kristus. Jadi rupanya begini, hanya karena kita sudah pasti masuk sorga, kita tidak terlepas dan tetap terikat pada aturan-aturan yang mengikat di bumi. Kita memang nanti akan masuk sorga, tetapi tetap harus taat kepada aturan-aturan dan kesepakatan di bumi, seperti membayar pajak, bea, dan lain sebagainya. Supaya selama kita hidup di bumi, kita yang pasti masuk sorga ini tetap memperlihatkan dan menjadi saksi, juga menjadi berkat bagaimana anak-anak Tuhan hidup di bawah kolong langit ini. Penulis berharap lewat tulisannya bahwa setiap kita yang telah menerima keselamatan tetap hidup jadi berkat dalam bermasyarakat. Selamat menjalani hari ini. Immanuel